Welcome Leo, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Isana Soender dan Leo ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di awal bulan Juni menuju ke pertengahan. Ya, rada awkward ya tanggal-tanggal segini tuh. Leo, di sini kamu punya King of Coins. Ini apa ya? Sebenarnya sebelum Three of Cups di baliknya aku buka, tadi aku agak apa ya? Agak eh kalau bahasa Sundanya tuh regrek, ngerti gak sih kayak oh iya ini kayaknya bagus nih King of Coins. Artinya mungkin kamu sekarang lagi serba berkecukupan gitu, kamu nggak kurang satu apapun, mungkin bahkan kamu juga bisa nge-manage finansial atau keuangan kamu dengan baik. Tapi godaannya Three of Cups ini yang bikin aku agak khawatir sebenarnya. Iya, ada ya hambatannya atau tadi aku bilang godaannya adalah kamu punya kecenderungan untuk apa ya, untuk party gitu kali ya. Mungkin karena kamu ngerasa posisi kamu sekarang lagi nyaman gitu, segala berkecukupan, bahkan mungkin kayak berkelimpahan. Jadi bakal ada spending atau bakal ada pengeluaran yang kayaknya sih nggak perlu-perlu banget, tapi harus harus ada gitu. Ya kayak Three of Coins ini, ya ini jelas kartunya party sih, kartunya merayakan. Ya bisa jadi kamu ngerayain kesuksesan kamunya sekarang gitu sampai di titik kamu yang sekarang yang berkelimpahan. Tapi kalau terlalu too much, terlalu banyak gitu, takutnya jadi besar pasak daripada tiang gitu. Takutnya itu malah jadi yang tadi ku bilang, spendingnya berlebihan dan gak kekontrol. Three of Cups ini juga kamu harus lebih hati-hati soal orang-orang di sekitar kamu. Mm-mm. Ya, apalagi kalau kamu lagi di posisi King of Coins di sini, biasanya kita kalau lagi banyak ada aja orang muncul di hidup kita yang tiba-tiba kayak gitu, kayak nih orang kenapa kenapa tiba-tiba jadi aktif ya. Biasanya diam-diam baik, sekalinya punya duit nih orang kok aktif banget ya, hadir-hadir mulu di hidup kamu. Itu juga harus agak diperhatikan. Di bawahnya Road of the Reading ada The Moon. Nah ini juga The Moon mungkin uh, ya ini emang harus agak diperhatikan. Mau nggak mau ya sebenarnya. eh Kondisi kamu sekarang baik, kondisi kamu sekarang bagus, cuma eh, ada pelajaran yang harus kamu ambil di sini dari keberlimpahannya kamu sekarang. Mungkin dari cara kamu spending uangnya, mungkin atau dari cara kamu nggak tahu ya, kalau ngeliat demon di bawahnya mungkin uang tuh sebenarnya nggak mengubah seseorang, by the way. Iya, uang tuh nggak bikin orang jadi jahat, uang nggak bikin orang jadi baik, nggak. Uang tuh cuma menunjukkan pribadi sebenarnya gitu, apa yang tertutup atau apa yang nggak bisa diungkapkan, apa apa ya pribadi yang nggak bisa kita tunjukkan kalau waktu kita nggak punya uang. Sekalinya punya uang, hal itu, pribadi itu bakal muncul dengan sendirinya. Jadi kalau deep down kita orangnya emang boros, ya kalau lagi gak punya uang ya apa yang mau diborosin gitu, ngerti gak sih? Kayak lu nggak punya uang mau boros gimana, uangnya aja nggak ada. Nah sekarang giliran ada uang baru kelihatan tuh, oh ternyata aku orangnya boros ya. Atau sekalinya punya uang kelihatan tuh, oh ternyata aku orangnya sombong ya, kayak gitu. Atau ternyata aku orangnya, ya itu baru kelihatan biasanya ketika kita punya uang. Sebenarnya nggak cuma uang sih, kadang kuasa juga sebenarnya nggak mengubah seseorang, itu cuma nunjukin siapa dirinya sebenarnya. Jadi kayak uang, kuasa, dan ya dan sebagainya kayak gitu sebenarnya nggak mengubah seseorang. Dia cuma nunjukin pribadi sejatinya di balik segala kekurangannya mungkin. Dan itu yang harus kamu hati-hati. Iya, mungkin sekarang kamu lagi dikasih rejeki lebih supaya kamu bisa lebih kenal dengan diri kamu sendiri, supaya kamu bisa lihat kebocoran-kebocoran finansial apa aja yang ada di hidup kamu. Soalnya mungkin dari kemarin kebocoran finansial itu nggak kelihatan, ya airnya nggak sebanyak itu. Uangnya nggak sebanyak itu sampai nggak akan kelihatan bocor kalau uangnya banyak. Tapi sekalinya uangnya ada, banyak, berkelimpahan, nah itu bakal kelihatan tuh banyak yang bocor tuh dari anggarannya kamu. Hmm. Dan pas energinya ada star, oh, ada doa baiknya kamu yang menyertai langkahnya kamu sejauh ini. Dan aku rasa ya apalagi kalau ngeliat Three of Cups di sini, mungkin bisa jadi doa baiknya nggak cuma doa baiknya kamu, tapi doa baik orang-orang sekitar kamu, doa baik orang-orang terdekatnya kamu. Iya, dan kalau kamu sekarang ya yang tadi aku bilang punya keinginan untuk membahagiakan mereka misalnya, yaitu salah satunya ya
karena doa baiknya mereka juga buat kamu. Tapi tetap harus hati-hati, kamu harus, kan kita nggak tahu ya apa yang orang doain. Mungkin iya betul, keberhasilan kamu itu berkat doa orang-orang sekitar kamu juga gitu. Tapi kan kita nggak tahu di balik itu siapa aja yang ngedoain kamu gitu. Ngerti nggak? Iya kan? Even even dia sendiri yang bilang kalau iya kok gue doain lu dari dulu. Kan kita nggak tahu dia doainnya tulus atau enggak, atau dia cuma ya dia bilang gitu karena lu lagi punya uang aja gitu. Eh, itu harus hati-hati. Emang betul, kesuksesan kamu sekarang ada ada doa orang-orang terdekat kamu, tapi orang terdekat yang mananya itu yang harus kamu, itu juga yang harus kamu teliti lagi atau kamu pelajari lagi. Ya ada demun di bawah banyak banget, kamu bakal belajar soal diri kamu sendiri dan mungkin orang-orang sekitar kamu di sini. Ya ada strength, crowning the reading, dan veterannya ada five of coins. Dari king of coins ke five of coins jelas banget kan. Ini pada akhirnya rezeki yang dititipin ke kamu adalah pelajaran. Ya ini ngajarin kamu untuk bisa lebih in control terhadap ya pengeluaran dan pemasukan atau finansialnya kamu. Kalau kamu pada akhirnya di sini di veterannya ada five of coins, diingetin lagi kamu jangan sampai kamu lepas kendali dari apa yang udah kamu dapetin sekarang. Kayak ya agak miris nggak sih kalau ternyata dari king of coins di sini fiturnya kamu malah dijanjikan five of coins. Iya betul, pada akhirnya nggak ada yang selamanya segalanya ya, kayak pada akhirnya kayak uang dan keberlimpahan juga kan pada akhirnya sementara juga di hidup kamu. Tapi kalau pada akhirnya kamu begitu uangnya pergi, tapi kamu nggak belajar apa-apa dari situ, ya kamu bakal balik lagi ke five of coins, ngerti nggak? Iya. Tapi kalau kamu begitu uangnya ada nih, berkelimpahannya ada, kamu pakai untuk belajar, untuk yang tadi ku bilang nambal-nambal kebocoran keuangan di hidup kamu. Nah begitu begitu sampai ke waktunya dimana uang itu surut lagi, kamu udah nggak kondisinya udah jauh lebih baik. Kamu udah tahu kebocoran apa aja di hidup kamu, atau kamu seenggaknya udah nggak akan kesulitan lagi. Soalnya kamu udah belajar, jangan keasikan, jangan terlena dengan keberlimpahan yang kamu miliki sekarang. Dan di atasnya di sini, crowning the reading juga ada strength. Dan kalau ngomongin soal belajar, kalau ngomongin soal ya belajar hidup kayak gitu, strength di sini ada kekuatannya kamu. Mungkin kekuatannya kamu untuk mengatasi segala godaan. Three of Cups di sini mungkin yang bawaannya pengennya party, pengennya poya-poya kayak gitu, enggak. Jujur buat menolak segala godaan itu, kalau kita kurangnya kuat gitu nggak bisa tuh ya. Bawaannya ada teman ngajakin kita nongkrong di mana atau ngajakin kita party di mana, ya kita ikut aja gitu. Kalau kitanya nggak benar-benar kuat, balik lagi itu harus ditanamkan gitu di mindsetnya. Kalau oh iya sekarang aku ada di lagi berkelimpahan nih, ini titipan, ini pelajaran ini ada pelajaran yang harus aku ambil dari sini. Ya udah, kamu fokus sama pelajarannya, bukan sama foya-foyanya gitu. Jadi kayak ada self restraint gitu, atau kontrol diri. Ya, kekuatan itu pada akhirnya percuma kalau kamu nggak punya kontrol diri, dan strength di sini kayaknya lebih ke situ, lebih ke gimana cara kamu mengendalikan diri kamu. Ya, baru dari situ kekuatan kamu muncul. Dan questionernya di sini kamu ada Queen of Cups. Ya, oke lah. Environmentnya ada Eight of One, Queen of Cups. Oke, ini out of nowhere mungkin dari Three of Cups di sini, tapi kamu lagi ada di perasaannya kamu lagi ngefeel banget. Mungkin kamu lagi butuh butuh momen ini untuk mungkin mengobati luka-luka perasaan kamu waktu kemarin hidup kamu lagi susah kali ya. Ada kan yang begitu. ya ada beberapa temanku ada yang begitu sih, karena waktu kecilnya mereka nggak bisa beli mainan mahal, udah gede mereka beli mainan mahal, pada diborong semua, kayak beli Gundam, beli PS5 kayak gitu. Kayak ya aku tiap kali nongkrong sama mereka atau tiap kali ngobrol sama mereka kayak, Del kenapa lu nggak main Gundam aja sama kita, atau nggak beli, waktu itu masih ya PS5, atau waktu itu nongkrong masih di PS4 gitu kan. Tapi aku bilangnya kayak jadi aku ngegame juga ngegame banget, aku cukup sama PC kayak gitu. Atau Gundam kayaknya aku nggak punya waktu deh sekarang. Ngerakit Gundam sumpah lama. Iya, dan mungkin
Dulu aku ada masanya kayak gitu, kayak zaman-zamannya Tamiya, Crush Gear kayak gitu ada. Ya nggak tahu ya, sebenarnya waktu kecil kayaknya orang tuaku nggak surplus banget hidupnya, tapi bapakku apalagi selalu punya budgetnya sendiri buat beliin aku mainan. Kayaknya dia ngebelain nggak ngerokok atau gimana gitu, kayak tiap kali aku apa ya ada mainan baru keluar kayak Tamiya baru yang keluar atau Crush Gear atau Beyblade gitu, bapakku ya hayu aja gitu. Ya walaupun udahnya biasanya diomelin gitu sama ibuku, kayak kamu ngapain beli mainan mulu jadi sampah. Enggak sih sebenarnya, yang dilakuin bapakku dulu tuh supaya udah gedenya aku nggak lapar mata ngelihat Gundam atau ngelihat mainan kayak gitu. Kayak even game konsol sekalipun aku ya udahlah, yang penting tahu oh grafiknya bagus, gameplaynya bagus, nggak perlu aku sampai main. Soalnya dulu aku ada di fase itu dimana apa ya dibeliin game konsol gitu, main Sega atau main PS aku nggak yang kekurangan banget. Mm. Jadi ya mungkin sekarang kamu lagi di posisi itu, posisi yang kamu berusaha ngobatin apa ya kerinduan lama kamu kali ya. Bukan, nggak selalu soal luka luka hati juga, mungkin ini kerinduan kamu kangen, atau kamu apa ya, ya kamu pengen balik lagi ke masa itu dimana kamu serba nggak punya dan pengen ngobatin rasa kangen kamu waktu kamu lagi nggak punya. Hmm. Dan itu nggak selalu soal mainan atau nggak selalu soal, ya bisa banyak hal. Mungkin dulu kamu nggak bisa makan enak, terus sekarang kamu udah punya uang, ya udah tiap hari makannya enak kayak gitu, tiap hari take away, atau tiap hari kita makan makan di luar mulu kayak gitu, nggak masak. Banyak lah kayak gitu, banyak kerinduan yang entah kita sadarin atau enggak, itu tetap ada di situ selama proses kita mendewasa, selama ya. Dan itu biasanya baru kita sadarin begitu kita punya uang. Uang tuh pada akhirnya menyadarkan kita bagian dari diri kita yang mana yang butuh perhatian kita. Ya kayak yang tadi aku bilang tuh, kalau dulu waktu kecilnya mungkin nggak sempet beli mainan, begitu udah punya uang, wah dia segala segala bentuk mainan, apalagi mainan yang mahal pakai dia borong kayak gitu. Berarti kan ada kerinduan yang belum terobati dari masa kecilnya. Dan itu kalau nggak punya uang lebih kayak gitu nggak akan kelihatan. Hmm. Dan di atasnya ada Eight of One. Ini intens banget, maksudnya uh, mungkin ya kalau kalau pesan makanan kayaknya pesan makanannya intens banget kayak gitu, kayak sehari bisa 2 kali, atau kamu makan di luarnya bisa seminggu bisa 5 kali kayak gitu. Yang jelas banyak banget peredarannya kenceng banget gitu, entah itu keluar masuk uangnya atau mungkin bahkan ya kayaknya keluar masuk uangnya deh kenceng banget. Iya kayak kamu earningnya atau kamu pemasukannya kenceng gitu, tapi pengeluarannya juga ikut kenceng. Makanya ya environmentnya ada 801. Iya, peredaran uangnya mungkin, atau mungkin biasanya aku bilang informasi sih kalau 801. Iya, jadi kayak komunikasinya intens, atau pertukaran kayak chatnya sering kayak gitu intens, tapi kayaknya di sini perputaran uangnya mungkin bahkan. Iya, kamu pemasukannya banyak, pengeluarannya juga banyak belakangan. Ya, hopes and fear-nya ada Seven of Cups, dan ini yang harus kamu hati-hati juga. Sama kayak The Moon, pada akhirnya kamu ada bahayanya atau ada kecenderungan kamu tersesat di fase ini. Di fase dimana kamu ya udah kamu ini susah kalau kamu ngerasa King of Coins-nya ini, kamu di hidup kamu ini bakal ada selamanya. Enggak. Ya lihat di fiturnya kamu harus siap-siap lagi ada Five of Coins yang mana nggak akan selamanya kayak gini. Itu dulu yang harus dicamkan dulu di kepala kamu. Soalnya kalau nggak gitu kamu bakal tergoda atau kamu bakal terbawa terlalu jauh di kayak mabuk sama pilihan yang ditawarkan di hidup kamu. Iya dong, banyaknya uang, banyaknya kuasa yang kita punya, itu juga ngebuka banyak pilihan di hidup kita pada akhirnya. Kalau terlalu banyak pilihannya, kita bisa mabuk pilihan by the way. Iya, terlalu banyak yang bisa kita lakuin, terlalu banyak yang bisa kita ambil, bisa kita nikmatin. Wah, nggak akan bener tuh. Iya, jadinya ya kita jadi lupa kalau yang tadi aku bilang tuh. Yang kita punya sekarang tuh titipan, gak akan selamanya, dan tugas kita sekarang adalah untuk belajar.
pertanyaannya udah sejauh mana kamu belajar dari uang yang dititipkan ke kamu sekarang. Ya, dan outcome-nya ada Seven of Coins, dan mungkin ini kayak obatnya dari Five of Coins kali ya. Kedepannya, ya di bawahnya juga ada Seven of Cups. Kedepannya bakal ada rezeki yang lebih stabil lagi buat kamu. Mungkin iya bakal ada, setelah naik, apa-apa yang naik pasti ada turunnya. Tapi fokus kamu bukan di bukan di pas naik kamu segala dibeli, pas turun kamu segala ngutang, enggak. Gimana nyari titik tengahnya, gimana kamu nyari kemapanannya, gimana kamu nyari supaya berapapun yang kamu punya sekarang itu manjang gitu, itu bisa ya bisa mencukupi kamu untuk waktu yang lama. Ya balik lagi, kalau uang mah kupikir bukan seberapa banyaknya sih, iya, tapi seberapa manfaatnya. Pada akhirnya berapapun yang kamu punya sekarang, value-nya bakal jatuh atau bakal ditentukan sama berapa banyak manfaat yang bisa kamu dapetin dari yang kamu punya sekarang, dan berapa lama manfaat itu bakal bertahan di hidup kamu. Ya, ini aku sangat preachy ya di di grup di zodiak ini ya, di Leo. Ya sorry. Tapi aku pernah ada di titik itu, dan aku harap apa yang aku tahu, atau ya aku nggak mau menggurui sih, cuma kalau agak pahit sih. Ya aku harap kalian nggak ngalamin kepahitan itu ya. Concernku cuma sampai situ sih. Jadi thank you banget Leo untuk waktunya. Ya aduh, nggak enak banget ya closingnya ini. Ya Leo, gitu aja kali ya buat readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Dan thank you banget yang udah like dan subscribe, thank you banget. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Leo lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Leo ada di hari Selasa barengan sama Virgo, Libra, dan Scorpio. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Leo, terima kasih banyak. Sorry aku agak preachy by the way. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.